Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan peradaban kita. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang jujur aja benar-benar mengubah arah peradaban barat. Kita akan mundur jauh, menelusuri rentang epik 700 tahun sejarah di semenanjung Iberia. Ini adalah masa di mana budaya, sains, dan toleransi menyatu menjadi satu titik terang yang luar biasa, yang kita kenal sebagai Andalusia atau Spanyol Islam. Nah, ini bukan sekedar cerita soal perang ya. Ini cerita tentang bagaimana sebuah penaklukan militer perlahan-lahan berevolusi menjadi salah satu zaman keemasan intelektual paling gemilang dalam sejarah manusia. Dan yang bikin merinding, gagasan-gagasan dari masa itu tuh masih bergaung di sekitar kita sampai detik ini. Oke, coba perhatikan angka ini, 400.000 sampai 600.000. Ini bukan tebak-tebakan loh, ini adalah perkiraan jumlah buku yang disimpan di cuma di satu perpustakaan istana di kota Cordoba pada abad ke-10. Buat perbandingan aja nih, di saat yang sama, perpustakaan-perpustakaan terbesar di seluruh pelosok Eropa Kristen lainnya tuh rata-rata cuma punya beberapa lusin atau paling banyak beberapa ratus manuskrip aja. Sementara di Cordoba, ratusan ribu. Pengetahuan di sana sudah mengalir deras banget seperti air. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya sebuah wilayah bisa membuat lompatan intelektual segila ini, sementara tetangga-tetangganya masih meraba-raba di zaman kegelapan? Nah, untuk menjawab itu, ini agenda penelusuran sejarah kita hari ini. Pertama, kita akan melihat asal-usul peradaban Andalusia. Kedua, integrasi budaya dan agama. Ketiga, Cordoba sebagai kota perpustakaan dunia. Keempat, 5 ilmuwan bintang Andalusia. Kelima, runtuhnya zaman keemasan. Dan terakhir, warisan abadi mereka untuk dunia. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, asal-usul peradaban Andalusia, sebuah rentang epik selama 700 tahun. Sekarang coba kita lihat peta ini. Kita berada di semenanjung Iberia, wilayah di ujung barat daya Eropa yang saat ini kita kenal sebagai negara Spanyol dan Portugal. Sebelum Islam masuk ke sini di abad ke-8 Masehi, wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Visigoth. Tapi rezim ini lagi kacau balau banget. Instabilitas politik internalnya luar biasa parah. Ada perpecahan kelas dan krisis ekonomi. Nah, memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan kekacauan ini, pada tahun 711 Masehi, datanglah pasukan Muslim dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Jenderal Tariq bin Ziyad. Mereka menyeberangi selat, menaklukkan sebagian besar wilayah tersebut dalam waktu yang lumayan cepat, dan mendirikan wilayah kekuasaan baru yang kelak mereka sebut Al-Andalus. Tapi ingat, penaklukan ini tuh bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam terus selesai. Ini adalah awal dari sebuah cerita epik yang luar biasa panjang. Coba perhatikan garis waktu ini, membentang lebih dari 7 abad. Dari pendaratan awal di tahun 711 Masehi, peradaban ini terus bertumbuh, mengakar kuat, sampai akhirnya mencapai puncak kejayaan mutlaknya di bawah kekhalifahan Umayyah pada rentang abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi. Baru ratusan tahun kemudian, kekuasaan politik ini benar-benar runtuh secara tragis waktu benteng terakhir di Granada jatuh di tahun 1492. 7 abad, itu waktu yang sangat-sangat lama, yang memungkinkan sebuah peradaban untuk menciptakan identitasnya sendiri. Lanjut ke bagian 2, integrasi budaya dan agama, sebuah perpaduan yang terjadi secara bertahap. Nah, yang benar-benar menarik dari fase ini tuh, seringkali ada dua pandangan sejarah ekstrim yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada mitos yang bilang kalau kaum penakluk memaksakan agama dan bahasanya secara instan pakai ancaman pedang. Di sisi lain, ada mitos yang justru mengklaim kalau kekuasaan Islam selama 700 tahun itu sama sekali nggak meninggalkan pengaruh budaya atau linguistik buat penduduk asli. Padahal, faktanya, catatan arkeologis membuktikan kalau dua pandangan ini sangat keliru. Kejadian di tingkat akar rumput justru jauh lebih organik, kompleks, dan pastinya lebih mempesona. Sejarawan Albert Hourani menangkap esensinya dengan sangat presisi lewat kutipan ini. Dia bilang, perubahannya amatlah bertahap. Jadi, orang-orang Kristen Latin lokal dan Muslim pendatang berinteraksi setiap hari. Di pasar, di pemerintahan, di lingkungan tempat tinggal. Penduduk lokal mulai bekerja dalam administrasi negara yang menggunakan bahasa Arab. Seiring berjalannya waktu, tanpa disadari, terjadilah asimilasi yang membentuk kelompok sosial yang sangat unik. Disinilah muncul istilah Mozarab atau Mustarib, yaitu orang-orang Kristen Iberia yang sepenuhnya mengadopsi bahasa, seni, dan gaya hidup Arab, tapi tetap memeluk agama Kristen. Gila kan? Mereka ini adalah bukti hidup dari perpaduan identitas di Andalusia. Masuk ke bagian 3. Cordoba, kota perpustakaan dunia yang jadi puncak kegemilangan mereka. Asimilasi dan toleransi yang harmonis tadi
pada akhirnya mengantarkan Andalusia ke zaman keemasannya. Dan gak ada tempat yang lebih mewakili kegemilangan ini selain ibu kotanya, Cordoba. Di bawah pimpinan tokoh-tokoh visioner seperti Khalifah Abdurrahman III dan putranya, Al-Hakam II, Cordoba menjelma jadi pusat intelektual dunia. Infrastrukturnya sungguh nggak masuk akal untuk ukuran abad pertengahan. Berdasarkan catatan sejarah, ada sekitar 70 perpustakaan publik di penjuru Cordoba. Tolong garis bawahi kata publik ya. Pengetahuan saat itu bukan lagi barang mewah yang dimonopoli bangsawan di dalam istana, tapi benar-benar bisa diakses oleh para sarjana dari berbagai kelas sosial. Biar kamu bisa kebayang seberapa gilanya mereka sama ilmu pengetahuan, coba kita lihat angka ini, 1.000 dinar emas. Kalau dikonversi ke nilai uang hari ini, itu tuh setara dengan harga sebuah mobil sport mewah keluaran terbaru. Dan tebak buat apa? Khalifah Al-Hakam I merogoh kocek sebanyak itu cuma demi mendapatkan satu salinan buku judulnya Kitab Al-Aghani. Itu pun jauh sebelum bukunya diterbitkan di tanah asalnya. Mereka sampai mengirim utusan khusus semacam mata-mata literatur gitu ke Damaskus, Alexandria, sampai Baghdad cuma buat berburu manuskrip-manuskrip baru. Dedikasinya luar biasa banget. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana ekosistem luar biasa ini melahirkan tokoh-tokoh hebat di bagian 4. 5 ilmuwan bintang Andalusia, para inovator. Ekosistem ilmiah yang didanai besar-besaran ini akhirnya menetaskan ilmuwan-ilmuwan multitalenta. Pertama ada Abbas M. Firnas, lahir tahun 810 Masehi. Asal kamu tahu, dia ini manusia pertama dalam sejarah yang sukses merancang mesin terbang semacam glider dan mengujinya sendiri dari atas bukit. Dia benar-benar berhasil melayang di udara loh. Sayangnya, waktu mendarat dia mencederai punggungnya karena dia lupa merancang ekor untuk mesin pendaratannya. Sebuah pelajaran fisika yang lumayan menyakitkan, tapi keberaniannya ini jadi inspirasi teknik penerbangan modern ratusan tahun sebelum Wright bersaudara lahir. Selanjutnya, tokoh raksasa yang pemikirannya menggetarkan Eropa, Ibnu Rushd, atau di dunia barat lebih dikenal dengan nama Averroes. Langkahnya benar-benar berani di zamannya. Dia menjembatani filsafat rasional Aristoteles dari Yunani kuno dengan doktrin pemikiran Islam. Mengawinkan rasionalitas murni dengan teologi itu hal yang sangat radikal loh. Tulisan-tulisannya sangat logis dan dalam. Sampai-sampai buku-bukunya dipelajari di universitas-universitas pertama di Eropa dan memicu aliran pemikiran sekuler yang dinamai langsung dari namanya, Averroisme. Beralih ke dunia medis, kita nggak bisa melewatkan Al-Zahrawi atau Abu Qasis. Dia ini secara universal diakui sebagai bapak perintis teknik bedah modern. Ensiklopedia medisnya yang monumental, Al-Tasrif, jadi buku teks standar di Universitas Kedokteran Barat selama lebih dari 500 tahun. Dan yang bikin takjub, dia merancang 26 alat bedah baru. Beberapa dari instrumen ini, kayak jenis forceps tertentu, pisau bedah, dan alat penarik rahing, bentuk dan fungsinya masih hampir identik dengan apa yang dipakai dokter bedah di ruang operasi rumah sakit modern hari ini. Lalu ada Ibnu Tufail, lahir di dekat Granada pada 1105 Masehi. Selain sibuk menjabat sebagai dokter dan sekretaris kerajaan, dia menulis sebuah mahakarya fiksi filosofis berjudul Hai bin Yaqtan. Buku ini mengisahkan seorang anak yang tumbuh besar sendirian di pulau terpencil dan pakai rasio serta akal sehatnya aja untuk memahami alam semesta dan menemukan Tuhan. Fakta menariknya nih, para sejarawan sastra meyakini banget kalau terjemahan karya inilah yang sangat menginspirasi novel klasik Inggris terkenal Robinson Crusoe karya Daniel Defoe. Dan menutup daftar inovator kita, ada Ibnu Bajjah atau Avempas, seorang astronom dan filsuf jenius dari Zaragoza. Dia banyak menulis tentang fenomenologi jiwa dan bagaimana manusia bisa mencapai kebahagiaan intelektual tertinggi dengan cara sedikit mengasingkan diri dari masyarakat yang korup. Pemikirannya yang mendalam ini nantinya memberi fondasi filosofis yang sangat kuat bagi gagasan-gagasan Ibnu Rushd tadi. Mereka semua ini saling terhubung loh, membangun tradisi rasional yang gak tertandingi di abad pertengahan. Sayangnya, kita harus masuk ke bagian 5, runtuhnya zaman keemasan. Sebuah kemunduran yang tragis. Jadi, poin krusialnya adalah, sejarah selalu mengajarkan bahwa nggak ada peradaban yang abadi. Setelah berabad-abad di puncak kejayaan, masa keemasan ini mulai memudar. Kemunduran ini bukan hasil dari satu pukulan mematikan, tapi kombinasi yang kompleks. Dari dalam, terjadi perebutan kekuasaan di mana para elit terpecah belah mendirikan negara-negara kota kecil yang malah saling berperang. Ini diperparah oleh konflik teologis yang merusak toleransi sosial mereka. Nah, secara bersamaan, kerajaan-kerajaan Kristen di utara bersatu, menggalang kampanye militer tanpa henti.
yang dikenal sebagai Reconquista. Mereka memanfaatkan perpecahan internal tersebut secara sistematis sampai akhirnya benteng terakhir Muslim di Granada menyerah di tahun 1492. Terakhir, bagian keenam, warisan abadi untuk dunia atau Gema dari Andalusia. Kekuasaan politik Andalusia emang udah lenyap sepenuhnya dari peta dunia. Tapi gagasan menolak untuk mati, karya-karya sains, filsafat, dan kedokteran berbahasa Arab yang tertinggal di perpustakaan mereka, terutama di kota Toledo, diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam bahasa Latin. Gelombang pengetahuan inilah yang mengairi kekeringan intelektual Eropa dan menjadi salah satu pemantik paling utama lahirnya era Renaissance atau pencerahan. Jadi, mulai dari instrumen bedah yang sudah menyelamatkan jutaan nyawa, sampai keanggunan arsitektur Istana Alhambra, warisan mereka terus hidup di nadi dunia modern kita hari ini. Dan ini membawa kita ke penghujung ulasan sejarah kita dengan sebuah refleksi penting. Bukti historis udah menunjukkan ke kita bahwa masyarakat multikultural, di mana umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan berkolaborasi, itu bisa menciptakan peradaban intelektual yang luar biasa. Tapi, sejarah juga memperingatkan kalau perpecahan elit dan intoleransi sanggup meruntuhkan kemegahan ratusan tahun itu menjadi debu. Jadi, pertanyaannya buat kita hari ini, mungkinkah semangat inklusivitas dan rasa ingin tahu tanpa batas yang dulu membangun Cordoba adalah kunci utama yang sebenarnya kita butuhkan untuk mempertahankan peradaban kita di era modern ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam ulasan peradaban kita kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di penelusuran sejarah kita yang berikutnya.